Nat, Muy, Ya. bayangin misalkan lu ngekos ya di suatu kosan. Terus di seberang kamar lu, di seberang kamar kosan lu itu adalah kamar yang angker. Lu masih mau nggak ngekos di situ? Enggak lah gue. Gue juga gak akan mau lagi. Nah, gue punya cerita kayak gitu, Nat, Muy. Jadi ini ceritanya kejadian sama seorang cowok yang namanya Fajar. Di tahun 2015-an, dia tuh ngekos di satu rumah mewah gitu. Jadi bukan kayak kosan pada umumnya ya. Jadi rumah mewah dan 2 lantai. Di bawah tuh ada 3 kamar, di atas ada 4 kamar. Jadi 7 kamar gitu. Sebenarnya secara umum mungkin agak mahal ya si rumah mewah ini, si kosan ini. Cuman ya ibaratnya di rumah itu lu bisa pakai semua fasilitas yang ada. Jadi kayak rumah mewah yang ada ruang tamunya, ada TV gede, terus meja makan juga ada, halaman juga luas. Jadi sebenarnya enak banget. Untuk secara umum mahal, tapi kalau untuk standar yang segitu itu tuh enak banget. Justru hitungannya murah. Nah, rumah mewah ini tuh ada di daerah perbatasan antara Jakarta Selatan sama Depok. Si Fajar ini tuh kerja di daerah Fatmawati sebenarnya. Nah, dia nyoba untuk ngekos di daerah rumah mewah ini biar nggak terlalu jauh dari tempat dia kerja. Dan di lingkungannya itu juga nyaman, nggak padat. Karena dia ngelihat rumahnya ini tuh di dalam klaster gitu loh. Oh, oke. Ini kondisinya dia baru mau ngekos di sana ya. Pas pertama kali dia datang ke sana emang rada sepi. Yang jaga kosan juga sebenarnya jarang banget ada. Jadi kalau misalkan lu mau datang ke sana, lu harus bikin janji dulu sama si penjaga kosan ini. Jadi ya cuman ada tukang laundry, tukang bersih-bersih, tapi datang doang, nggak nginep. Ya. Nah, di kosan itu, di rumah mewah ini ada satu kamar yang nggak diperuntukin ke siapa-siapa. Karena memang yang punya kosan itu namanya kita sebut aja Bu Suryani ya. Oke. Emang kadang-kadang dia datang ke situ, kamar itu dipakai. Ini di lantai berapa, Bi? Di lantai 2. Oke. Nah, si Fajar nanya, emang si ibu itu tinggal di mana, Mas? Kata tukang kosannya, oh nggak jauh kok, di Jakarta Selatan, masih deket sini. Jadi ini tuh salah satu rumahnya dia gitu loh, salah satu rumahnya si Bu Suryani. Dan dia tuh punya beberapa properti itu. Nah, kamar yang kosong itu tinggal 1 ternyata di rumah mewah ini. Dan buat si Fajar, si kamarnya ini. Dan kamar yang buat Fajar itu ternyata seberang-seberangan sama kamar yang diperuntukkan buat si Ibu Suryani ini. Udah tuh udah cocok semuanya. Fajar juga suka sama kosannya. Buat dia juga udah aman banget. Dia putusin lah buat pindah ke situ. Hari pertama, hari kedua lancar banget, gak ada masalah. Dan seminggu pertama di situ aman-aman banget. Jadi isi kosan ini tuh kayak saling kenal gitu antar penghuninya. Tapi ya nggak saling ngobrol banget juga. Jadi emang di kosan ini tuh isinya orang-orang yang level kerjanya lumayan menengah, yang manajer gitu loh. Nah cuman isinya perantauan. Jadi kayak ya dibanding apartemen mahal, mending gue cari kosan yang nyaman dan cukup eksklusif lah gitu. Iya. Nah satu hari kebetulan si Fajar ini tuh pulang agak malam karena dia emang kerja kayak IO gitu loh. Jadi kerjanya ya hari ini gue lembur banget, terus besok gue bisa libur, gue bisa masuk siang dan segala macem. Nah si Fajar ini sampai kosan sekitar jam 1 malam. Pas dia nyampe di kosannya, kamar di depan kamarnya dia itu tuh agak kebuka pintunya. Terus dia ngeliat ada ibu-ibu rada tua di situ. Nah dalam hati dia mikir, oh mungkin itu tuh Bu Suryani. Ya. Posisinya si ibu-ibu ini di dalam kamar itu munggungin Fajar. Fajar dari luar kan. Dan Fajar juga nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu sama Ibu Suryani ini, nggak pernah ngelihat wujudnya kayak gimana. Basa-basi dong, ada yang punya gitu kan. Bu, malam. Terus dari dalam kamar itu si ibu-ibu ini balik badan, tapi langsung ditutup pintunya. Oh, Kayak nggak nyampe balik si Fajar. Aneh banget. Aneh banget kan? Udah tuh, besokannya Fajar bangun rada siang. Kosan juga agak kosong tuh suasananya. Dia ke bawah, ke ruang makan, ketemu sama mbak-mbak tukang cuci. Mbak-mbaknya basa-basi nanya, nggak kerja mas? Enggak mbak, saya libur hari ini. Nah, Fajar tuh emang anaknya hobi masak dan dia seneng banget ke dapur. Fajar masak, dia lagi goreng ayam. Si mbak-mbaknya kan mondar-mandir ya. Fajar ikutan basa-basi tuh ke mbak-mbaknya. Si ibu ke sini mbak. Oh iya mas, saya nggak tahu. Oh saya lihat tadi malam, kata Fajar gitu.
di kamar atas mbak. Nah, ngedenger Fajar ngomong kayak gitu, mbaknya tuh kayak nggak nyaman gitu sama conversation ini, entah kenapa. Jadi kayak Fajar tuh ngerasa mbak-mbak ini tuh agak menghindar gitu dari conversationnya. Dalam hati Fajar tuh mikir, oh mungkin gue terlalu kepo kali ya. Kayak nyari tahu ini yang punya tuh siapa. Apakah yang gue temuin tadi malam tuh si Bu Suryani gitu. Deket-deket maghrib, pas Fajar lagi makan, lagi-lagi di deket dapur, dia ketemu sama Mas Adi. Mas Adi tuh si penjaga kosannya. Ditanya lagi sama Fajar, semalam Bu Suryani tidur di sini mas. Wah, aku nggak ngerti mas maksudnya gimana, kata si Mas Adi gitu. Diceritain Fajar tadi malam tuh ngeliat ibu-ibu di kamar seberangnya dia. Terus Mas Adi bilang, oh gitu ya mas. Nanti abis makan ngobrol di depan mas, mau nggak? Di depan pagar, kata dia gitu. Mas ngerokok nggak? Iya ngerokok. Yaudah yuk ngerokok ke depan gitu. Udah tuh sambil di depan pagar mereka ngerokok. Mas Adi bilang, mas coba ceritain lagi. Diceritain lagi tuh sama si Fajar. Udah ngedenger ceritanya Fajar, Mas Adi tuh bilang, mas lagi capek banget ya? Ibu Suryani tuh lagi nggak di Jakarta mas. Dia jarang banget datang dan datangnya hari tertentu aja. Wah, berarti bukan Bu Suryani dong itu. Nah, itu dia kan. Terus si Fajar tuh ngedenger kayak gitu, oh ya udah, apa gue lagi kecapean kali ya, bener ya kata Mas Adi gitu. Oh ya mungkin iya mas lagi kecapean aja. Ya udah dilupain aja mas, kata gitu. Udah tuh Fajar juga nggak mau ambil pusing, ya udah aja. Besokannya nih, pas Fajar kerja, dia pulang lebih malam lagi, sekitar jam 2-an malam bahkan. Sampai di depan kamarnya dia ngedenger ada suara orang nyapu jam 2 pagi Nat. Ngedenger ada suara orang nyapu jam 2 pagi Nat. Tapi suaranya dari dalam kamar seberang dia itu. Oh, Nah Fajar nggak enak kan, ya udahlah. Dibanding gue juga kayak ngedenger suara aneh malam-malam, gue langsung masuk kamar aja deh. Dan besokannya lagi malam-malam dari dalam kamar seberang itu, dia ngedenger suara yang aneh lagi. Kali ini bukan nyapu, tapi dia ngedenger kalau dari kamar seberang tuh kayak ada bunyi tembok dicakar gitu loh. Terus dia mikir kayak, ah udahlah, halusinasi aja kali ya gua. Nah cuman ternyata sampai di kejadian Fajar ini tiba-tiba di satu malam dia tuh mimpi. Jadi dia tuh kayak kebangun gitu Nat. Terus pintu kamarnya dia tuh kebuka. Dan pintu kamar yang di seberang dia itu juga kebuka. Nah dia nggak ngeh kalau itu tuh lagi mimpi. Karena kan kita nggak tahu ya kalau misalkan kita lagi mimpi apa enggak kan. Iya. Di mimpi itu dia tuh berdiri di depan pintu kamarnya dia. Terus dia ngeliat ke kamar seberang. Terus dia juga dalam pikiran dia mikir gitu kayak, ini kenapa ya gue kayak gini? Kok gue kayak nggak bisa gerak gitu loh. Terus lagi berdiri di situ, Fajar tuh ngeliat ada ibu-ibu yang udah rada tua gitu, kayak yang dia lihat pertama kali, yang di dalam kamar itu. Lama-lama si ibu ini tuh kayak ngedeket ke arahnya Fajar. Terus pas udah sampai depan Fajar persis, si ibu-ibu tua ini tuh lidahnya ngejulur sampai ke dada. Anjir. Panjang banget. Dan rambutnya yang tadinya warnanya hitam tiba-tiba jadi putih. Matanya juga merah. Pokoknya kayak wujudnya berubah gitu loh. Serem banget. Jadi kayak nenek-nenek tua, serem banget. Dan Fajar tuh kayak dipaksa buat ngeliat. Dia kayak nggak bisa merem, dia nggak bisa menghindar, nggak bisa kabur juga sama sekali. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa pintu kamarnya Fajar tuh ketutup aja gitu, brok. Dan langsung kebangun tuh Fajar di situ. Dan tiba-tiba dia udah di atas tempat tidur aja. Fajar bangun, dia turun ke bawah. Nah, udah siang tuh, udah rada siang. Di situ dia ngelihat ada satu penghuni kamar lain yang tidurnya itu di kamar bawah. Kita sebut aja namanya Roni ya. Kebetulan siang-siang itu si Roni emang lagi ada di kosan lah, lagi nggak kerja. Si Roni nanya, lu sakit bro? Iya nih, nggak enak badan, kata Fajar gitu. Lu baik-baik aja kan? Baik-baik aja sih. Kenapa? Si Roni bilang, oh nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa cerita aja ya. Roni bilang gitu. Terus kayak Fajar ngerasa, kok kayaknya orang-orang di sini tuh nggak mau basa-basi, kok yang ini kok mau basa-basi sama gue ya. Fajar langsung bilang, lu ada waktu nggak? Ada. Yaudah yuk ngopi ke warkop depan, kata Fajar gitu. Cerita tuh Fajar, dia mimpi apa sama kejadian-kejadian yang dia lihat sebelumnya. Dia ngeliat si nenek-nenek itu. Dan ternyata setelah Fajar ini udah cerita, menurut keterangannya si Roni itu bilang, gue tuh juga sering denger suara-suara dari kamar itu. Nah cuman gue gak mau ambil pusing. Sempet ada satu orang yang nempatin kamar lu, namanya Rusdi. Tapi dia cuma bertahan tuh beberapa minggu doang, tiba-tiba cabut. Gak ngomong apa-apa juga kenapa dia cabut.
Nah, ya kalau gue sih nggak mau ngambil pusing ya. Cuman tadi malam nih, pas gue keluar dari kamar, gue ngeliat elu itu berdiri di depan pintu. Lah? Depan pintu kamar lu. Si Roni ngeliat ternyata Fajar tuh berdiri di depan pintu. Terus? Nah, cuman karena gue nggak mau ikut campur, ya udah gue masuk kamar lagi. Bukannya itu mimpi? Nah itu dia, berarti ternyata nggak mimpi kan? Anjing. Nah menurut Roni, kamar depan Fajar tuh emang nggak pernah ada orang. Dan Ibu Suryani tuh kalau misalkan datang di tanggal-tanggal tertentu, di hari-hari tertentu, itu tuh kayak masuk ke kamar situ. Cuman kayak di hari-hari kayak Jumat Kliwon, Selasa Kliwon gitu loh. Oh. Nah, si Roni ini udah curiga. Kayaknya si kamar itu tuh emang ada sesuatu. Fajar nanya dong, lu nggak serem? Ya, gue sih nggak ngambil pusing ya. Ya udah aja selama gue nyaman di sini, dia nggak ganggu gue, ya gue bodo amat. Cuman gue nggak tahu kenapa lu diganggu, kata Roni gitu. Akhirnya entah bagaimana, Fajar ini ngehubungin teman gue yang ngasih cerita ini ke gue. Jadi ya, lu kan tahu ya Nat Moy, teman gue kan emang rada klinik itu kan. Nah jadi si Fajar ini mungkin nanya teman gue buat minta solusi atau minta saran apa gitu lah. Mungkin si teman gue ngerti kan. Nah ternyata teman gue ini bilang kalau rumahnya Ibu Suryani itu emang dibangun hasil dari menggandakan uang sama jin. Gampangnya gitulah. Iya. Jadi dengan cara si Ibu Suryani ini harus nyiapin satu ruangan tempat dia ngejalanin ritual itu. Jadi ya mungkin beberapa properti yang dimilikin sama Bu Suryani ini pasti punya satu ruangan untuk tempat dia ritual itu. Ya akhirnya setelah itu Fajar ini sebenarnya cukup bertahan lama ya, kayak sekitar 6 bulanan di kosan itu. Karena setelah kejadian itu, Fajar juga bodo amat sama si kamar seberang dia itu. Kalaupun Bu Suryani kesana juga, Fajar tuh nggak cari tahu apa-apa. Bahkan dia nggak tahu wujudnya Bu Suryani itu kayak gimana. Bener-bener ya bodo amat aja. Fajar sama Roni pun selalu komunikasi berdua gitu loh. Cuman nggak cerita ke siapa-siapa. Ke penghuni lain kosan itu juga nggak cerita apa-apa. Biar nggak bikin penghuni yang lain tuh takut. Dan mereka juga lebih ke bodo amat sama apa yang ada di kamar itu. Si Mas Adi dan mbak-mbak tukang cuci pun juga nggak ngomong apa-apa. Jadi mereka tuh saling diem-dieman aja gitu loh. Kayak seakan-akan nggak ada yang terjadi apa-apa di seberang kamarnya Fajar. Nah cuman di bulan ke-6 itu, di bulan ke-6 Fajar menghuni di kosan itu, tiba-tiba dia kayak malah tiap malam digangguin sama sosok penunggu ini, si nenek-nenek itu. Dan ada kemungkinan si Bu Suryani ini gak ngasih makan karena dari sebulan terakhir itu tuh Bu Suryani jarang banget ke kosan itu buat dateng. Aduh. Gak ngasih makan terus ngeganggu Fajar. Iya, jadi karena yang tadi gue bilang, karena hasil penggandaan sama jin itu otomatis harus dikasih makan dong. Nah mungkin sebulan terakhir karena Bu Suryani juga gak datang buat ngelakuin ritual dan ngasih makan, akhirnya ya si penghuni ini gangguin si Fajar lagi gitu loh. Kayak gentayangan aja ke orang random gitu maksudnya. Lebih ke Fajar sih Mui, karena emang Fajar kamarnya kan di seberang si kamar angker itu kan. Berarti si Fajar apes banget dong. Apes Karena banget. cuma dia doang kan yang digangguin. Iya. Muibi, Ya. waktu zaman kuliah kalian sempat ngekos gak sih? Gua emang ngekos sih. Gua enggak sih. Nah lo nih Mui, Ya. lo pernah gak pas di kosan lo itu diikutin sosok secara intens? Gue gak pernah diikutin walaupun kosan gua angker ya. Tapi alhamdulillahnya gak pernah sampai kemana-mana gitu loh kejadian horornya. Oh oke. Nah gue punya cerita nih Mui tentang salah satu penghuni kosan yang benar-benar diikutin sosok secara intens. Wow. Jadi cerita ini tuh dari salah satu anak kuliahan yang ngerantau, namanya kita sebut aja Abi ya. Dia itu lulusan SMA di Jakarta, cuma kebetulan dapat kuliah di luar kota dan mengharuskan dia tuh buat ngekos Di mana, Nat? di Jogja Mui. Oh, oke. Abi itu emang dari kecil nggak kayak anak-anak kecil pada umumnya gitu. Dia bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat sama orang normal. Dan karena udah dari kecil, jadi di umur dia yang udah 18 tahun, dia tuh jadi udah terbiasa banget. Sampai-sampai pas dia lagi survei-survei kosan yang ada di dekat kampusnya, dia bener-bener ngajak ngobrol dalam tanda kutip penghuni-penghuni yang ada di sana satu-satu. Oh, seru banget. Ya ibarat tuh jadi kayak seleksi gitu kali ya. Dan Abi mutusin untuk tinggal di salah satu kosan yang gak terlalu jauh sama kampusnya. Kenapa si Abi pilih itu juga sebenarnya nggak ada yang tahu. Mungkin dari sekian banyak kosan dia paling nyamannya di situ. Singkat cerita, 6 bulan si Abi tinggal di kosan itu adem-adem aja nih. Sampai akhirnya pas Abi punya pacar di sana, semua itu jadi berubah banget. Jadi si Abi tuh sering ngendap-ngendap bawa pacarnya ke kosan tanpa sepengetahuan penjaga kosannya. Dan dilakuin sama si Abi ini berbulan-bulan tanpa ketahuan sama penjaganya.
Sampai akhirnya ada beberapa kejadian yang bikin pacarnya Abi ini tuh udah gak mau lagi main atau bahkan nginep di kosannya si Abi. Karena kejadian horor. Iya bener Muy. Oh. Jadi kejadian pertamanya ini tuh waktu siang-siang pas pacarnya namanya Andin datang ke kosannya si Abi. Dia datang tuh menjelang waktu maghrib lah. Jadi dia tuh masuk ke kosannya, terus dia ngendap-ngendap. Nah si kamarnya Abi ini tuh di lantai 2. Terus pas si Andin lagi naik tangga dan posisi dia di tengah tangga, Andin tuh ngeliat ada perempuan masuk ke pintu kamarnya Abi. Terus di situ Andin langsung cepet-cepet jalan lah ke arah kamar si Abi. Pas Andin udah sampai depan kamar si Abi, di situ dia deg-degan banget karena ya kayak ngeliat Abi dan perempuan lain ada di kamar kosannya kan. Akhirnya dia ngeberaniin diri buat ngebuka pintu kamarnya si Abi nih. Dan pas Andin buka pintu kamarnya Abi, ternyata kosong, gak ada siapa-siapa Muy, Bi. Di situ Andin bingung kan, akhirnya dia masuk lah ngecek ke kamar mandi yang di dalam kamar si Abi, juga gak ada siapa-siapa. Terus akhirnya dia duduk lah di atas tempat tidur si Abi. Dan pas baru aja menelpon Abi, si Abi langsung masuk kamar kosan dan bilang kalau dia tuh abis dari depan beli makanan buat mereka berdua. Nah tapi di situ si Andin tuh gak cerita apa-apa ke Abi karena Andin ngerasa mungkin dia salah lihat aja kali ya, karena kan kamarnya kosong. Terus udah kan tuh si Andin pulang ke kosannya lah setelah dia ngobrol-ngobrol sama makan bareng sama si Abi. Nah karena jarak kosannya Andin sama Abi tuh gak terlalu jauh, Andin akhirnya pulang jalan kaki karena emang udah kebiasa jalan kaki juga di situ. Terus Andin keluarlah dari kosannya Abi dan sekitar jam 10 malam Andin jalan. Dari ujung jalan tuh kayak ada nenek-nenek jalan sendirian. Nenek-neneknya ini tuh dari jauh kelihatan kayak agak bungkuk dan udah lumayan tua. Jalannya pun juga pelan banget. Terus sampai akhirnya si Andin udah papasan sama nenek ini, si nenek ini tuh nyapa Andin dan bilang, "Misin Dok." Terus Andin tuh senyum sambil jalan ke depan gitu. Tapi satu badan Andin tuh kerasa kayak merinding banget. Di situ Andin langsung nengok tuh ke belakang. Dan pas dia lihat ke belakang, ternyata nenek-nenek yang tadi nyapa Andin tuh udah nggak ada. Jalannya kosong. Oh. Di situ Andin kaget banget, terus dia langsung lari tuh ke kosannya. Pas sampai kamar kosannya, ditutup pintunya, langsung dikunci, terus langsung nelfonin si Abi. Nah untungnya si Abi tuh masih bangun. Terus Andin ceritain lah kalau dia tuh ngeliat sosok nenek-nenek yang ternyata tuh bukan manusia. Di situ Abi nyoba nenangin Andin dan bilang kalau si nenek itu tuh baik, cuma mau kenalan aja sama si Andin. Oh si Abi ini tahu. Tahu. Oh shit. Nah di situ si Andin juga tahu nih kalau si Abi tuh emang anak indigo dari kecil. Dan karena Andin udah tahu itu, jadi dia lumayan tenang lah. Dia nutup teleponnya Abi, dia bersih-bersih dan langsung mau tidur tuh karena besok ada kelas pagi. Pas Andin baru banget mau tidur, udah matiin lampu dan lain-lain, tiba-tiba si Andin tuh denger ada suara ketokan pintu dari kamar kosannya. Langsung bangun tuh si Andin. Pas Andin bukain pintunya, ternyata itu nenek-nenek yang tadi Muhibi yang nyapa si Andin di jalan. Tapi kali ini posisi nenek-nenek ini tuh nunduk sama pakaiannya tuh kayak kebaya zaman dulu gitu. Di situ Andin tuh sambil gemeteran nutup pintu kamar kosannya dan langsung lah dia masuk ke dalam selimut sambil nelfonin si Abi. Tapi karena itu di jam 12-an, Abi udah gak ngangkat telepon si Andin tuh. Akhirnya Andin maksain untuk tidur di dalam selimut sampai akhirnya dia tuh ketiduran. Terus pas Andin lagi tidur Muhibi, dia tuh mimpi kayak lagi dielus-elus kepalanya sama nenek tadi. Sampai dia tuh kebangun. Dan pas dia kebangun, bener aja kepalanya si Andin tuh lagi dielus-elus sama nenek itu. Wah anjir. Berarti dilus beneran itu? Dilus beneran Mi. Anjing. Terus karena Andin takut banget, akhirnya dia meremin aja tuh. Dia meremin, dia pura-pura tidur. Tapi lama-lama elusan tangannya yang awalnya pakai jari, lama-lama tuh kerasa kayak pakai kuku yang panjang banget sampai kepalanya dia tuh sakit. Tapi ditahan tuh sama si Andin. Ditahan, lama-lama tuh kayak ada air yang jatuh ke jidatnya dia. Airnya tuh kayak kental dan agak bau gitu. Nah karena dia udah gak tahan banget, akhirnya dia bangun lah. Tapi bangunnya tuh yang langsung berdiri gitu loh. Dan dalam kegelapan si Andin ngeliat nenek itu tuh duduk di atas kasurnya si Andin sambil mulutnya kebuka dan air liurnya tuh netes-netes gitu. Wah gila serem banget. Andin langsung keluar dari kamar kosannya dia lari terus duduk di ruang tamu kosannya. Terus diem-diem saking takutnya si Andin jalan lah ke kosannya si Abi. Dia sambil lari-lari, terus dia ngendep-ngendep nih kayak biasa masuk ke kosannya si Abi dan langsung masuk ke kamarnya si Abi. Nah untung banget di momen itu si Abi tuh lagi ngunci pintu kamarnya. Akhirnya Andin langsung tiduran di sebelah Abi. Terus Abi tuh kayak kebangun gitu tapi tidur lagi. Jadi si Abi nih sadar lah ada si Andin di sebelahnya.
Andin langsung meluk Abi dari belakang dan langsung berusaha buat tidur lah. Nah, si Andin tuh akhirnya bisa tidur sekitar jam 3 pagi. Dan pas dia udah setengah tidur, Andin tuh ngedenger ada suara air yang jatuh ke lantai dari dalam kamar mandinya si Abi. Kayak suara orang mandi pakai gayung gitu loh. Nah, ngedengar itu si Andin tuh kebangun dan dengan sadar dia jalanlah ke arah kamar mandinya si Abi. Tapi si Abi ini gak kebangun? Gak kebangun sama sekali, Moy. Oh. Terus Andin langsung ngebuka tuh pintu kamar mandinya si Abi. Dan pas dibuka, si Andin tuh ngeliat Moy, Bi, ada sosok nenek yang tadi ngikutin si Andin lagi ngambil air pakai gayung dari dalam bak mandinya si Abi. Terus airnya tuh kayak dibuang-buang ke lantai gitu. Nah, ngeliat itu si Andin langsung teriak kenceng banget kan, sampai si Abi tuh jadi kebangun. Dan Andin langsung jatuh lah di lantai. Di situ Abi tuh langsung ngangkat si Andin ke tempat tidur, terus nenangin si Andin lah. Nah, gak lama si Abi langsung kayak masuk ke kamar mandinya dia. Dan pas masuk kamar mandinya dia, kayak ada kali 15 menitan dia di dalam situ. Terus dia tuh keluar. Dan akhirnya dia ngasih tau lah ke si Andin kalau ternyata si sosok nenek itu tuh adalah kayak dalam tanda kutip penghuni lamanya kosannya si Abi ini, yang udah lama kayak ngejaga kosannya dia gitu loh. Terus nenek itu tuh ternyata cukup posesif sama Abi karena dia udah nganggep si Abi tuh kayak cucunya. Oh. Jadi itulah alasan kenapa si Abi tuh pengennya ngekosnya di situ, karena udah ketemu sama si sosok nenek ini. Tapi si Abi tuh nggak tahu kalau misalkan sosok ini tuh ternyata jadi posesif, karena si Abi kan suka ngebawa cewek nginep gitu kan. Iya. Nah, mungkin si neneknya tuh nggak suka gara-gara itu. Mungkin sebenarnya niatnya baik ya Bi ya. Iya sih. Kayak ngasih tahu biar lu jangan berbuat semena-mena di kosan ini gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata ceweknya Abi yang jadi kayak kena dampaknya, serem juga sih anjir. Dan seremnya juga ya tadi Mui, lu posesif sama dalam tanda kutip cucu lu ya, sampai disamperin ke kosannya gitu loh. Iya. Tapi ini makhluk halus masalahnya ya. Itu dia. Anjir. Nat, Mui, lo tau nggak ada cerita rumah sakit gaib di Tulungagung? Enggak lagi gua. Kalau Tulungagung nggak pernah denger sih, Bi. Tapi setahu gue ada di Bandung. Di Bandung juga ada. Berarti kayaknya banyak banget ya. Nah, gue juga punya nih satu cerita tentang rumah sakit gaib. Tapi bedanya, ini kejadian di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Oh. Jadi ini ceritanya tuh belasan tahun lalu. Di suatu malam ada seorang bapak-bapak yang dia tuh mau nemenin istrinya lahiran. Kita sebut aja namanya Pak Eka sama Bu Eka ya. Oke. Di malam itu Bu Eka ini udah kontraksi, jadi udah benar-benar harus ngelahirin dalam waktu dekat lah. Dan dia harus cepet-cepet dilariin ke rumah sakit buat melahirkan itu. Nah, karena Pak Eka ini baru pindah ke Jawa Tengah, dia dinas di sana. Jadi dia terakhir kontrol untuk ke dokter tuh di tengah kota, jauh dari tempat dia dinas lah. Ya karena malam itu juga bisa dibilang darurat, nggak bisa tuh dia ke kota, takut nggak sampai kan. Akhirnya si Pak Eka ini nanya tuh ke beberapa warga sambil nyetir tuh, tapi nggak ada rumah sakit di dekat situ. Ya ada satu rumah sakit, cuman udah nggak beroperasi rumah sakitnya di daerah tempat dia itu. Pak Eka nyetir pakai mobil sambil bawa istrinya yang udah kesakitan. Dicari-cari warga sekitar. Udah rada sepi juga karena itu udah sekitar jam 10-an malam. Mereka keluar dari rumah. Oke. Nah, sampailah setelah udah nyetir-nyetir lama, Pak Eka nyampe di depan rumah sakit yang udah tutup ini. Yang emang dia juga udah tahu ini rumah sakit tutup gitu. Kata warga juga udah pada tutup. Maksudnya udah nggak beroperasi lah gitu rumah Iya. sakitnya. Tapi bangunannya masih ada. Bangunannya masih ada Oh. dan udah kelihatan kumuh banget. Pas Pak Eka sampai di depan rumah sakit yang udah tutup ini, dia ngeliat ke kiri ke arah si rumah sakit itu. Ya harusnya rumah sakit tutup, rumah sakit nggak beroperasi, udah kosong kan. Nah Pak Eka ini ngeliat di malam itu di depan rumah sakit ini tuh kayak ada satu mobil parkir dan ada beberapa motor di sana. Oh. Dari jauh juga nggak kelihatan ada orang sama sekali. Sempet mikir tuh dia, apa mungkin masih beroperasi kali ya? Karena ngeliat istrinya juga udah makin kesakitan, dia coba deh masuk ke situ. Kali aja bisa kan, ketimbang dia harus nyari rumah sakit lagi jauh, takutnya istrinya nggak selamat juga. Nyampe kota juga soalnya dia pikir kayaknya istri gue nggak bakal selamat nih kalau sampai kota. Takutnya istrinya dia kenapa-napa, bayinya dia juga kenapa-napa kan gitu. Iya. Ya udah, parkir tuh Pak Eka di depan rumah sakit ini. Dia gendong istrinya ke dalam. Ternyata di dalam rumah sakit itu ada beberapa tenaga kesehatan, Nat, Mui. Entah itu dokter atau bukan, Pak Eka juga nggak ngerti. Pak Eka cuma bilang di situ, istri saya mau lahiran, tolong Pak cepet. Karena udah, ya dia udah ngeliat istrinya kesakitan banget, udah ngerintih, udah bener-bener pokoknya yang penting istri gue lahiran lah, dibantu gitu.
beberapa orang di dalam situ tuh di depannya Pak Eka itu kelihatan santai aja gitu, diam, tapi gerak ngebantuin istrinya Pak Eka. Tanpa ngomong apa-apa, ada satu susternya gitu nyuruh Pak Eka buat tunggu di luar. Jadi kayak gestur tangan tunggu di luar gitu loh. Ya Pak Eka nggak mikir apa-apa. Dia ngehnya cuman, oh mungkin ini tenaga kesehatan nggak gerasak gerusuk karena mereka udah kebiasaan kali ya ngurus pasien yang darurat juga. Jadi ya udahlah, dia tunggu di luar sekitar 1 jam 2 jam. Gue nggak tahu ya kalau misalkan orang melahirkan tuh berapa lama. Ya intinya singkat cerita si bidannya ini keluar dari kamar itu. Terus Pak Eka disuruh masuk hanya dengan gestur tangan juga. Kayak ya intinya Pak Eka ngerti, oh istri gue udah nih ngelahirin, udah aman gitu. Bidannya juga nggak ngomong apa-apa sama sekali. Sampai di dalam ruangan, istrinya Pak Eka melahirkan tuh, alhamdulillah selamat. Tapi Pak Eka nggak ngelihat satupun ada bidan atau tenaga kesehatan sama sekali, apalagi dokter. Loh, di dalam tuh nggak ada, kayak udah kosong aja, udah tinggal istrinya sama bayinya di kayak di apa? Pokoknya bayinya udah ditaruh di satu tempat tidur kecil lah. Ya intinya alhamdulillahnya istrinya Pak Eka dan anaknya yang pertama ini lahir, alhamdulillah sehat-sehat aja dan selamat-selamat aja. Dia lihat istrinya lagi berbaring gitu ya, tiduran, kecapean. Terus di situ Pak Eka nyuruh ya udah istrinya istirahat aja dulu sebentar. Pak Eka mau cari suster yang tadi buat ke tempat administrasinya, mau ngurus pembayaran gitu kan, dan nanya kira-kira istrinya bisa pulang kapan gitu. Ya udah tuh, istrinya Pak Eka istirahat, Pak Eka keluar kamar. Tapi di koridor pertama kali dia keluar, itu nggak ada siapa-siapa Nat, Muy. Rumah sakit ini tuh kelihatan kosong aja gitu. Udah tuh, akhirnya Pak Eka duduk aja di kursi koridor itu, di depan ruangan istrinya lah. Tapi bener-bener gak ada siapa-siapa, Bi. Beneran kosong, Muy. Ya mungkin karena malam ya, gue juga nggak ngerti. Pak Eka juga nggak mikir macem-macem. Ya intinya dia nggak mikir kenapa-napa atau kayak mikir ini rumah sakit tuh gaib atau apa. Cuman ya dia pokoknya cuma mau bayar administrasi. Dia nyari tahu gimana nih istri gue selanjutnya. Pak Eka duduk di koridor itu, dia nungguin ada orang rumah sakit atau enggak yang lewat kan. Iya. Buat dapat jawabannya dari tadi, karena dia mau bayar rumah sakitnya ini kan. Dia nunggu 10 menit, duduk di koridor itu, dia lihat kanan kiri, gak ada orang sama sekali Nat, Muy. Dia lihat sekeliling, rumah sakit ini kok juga kumuh banget dan berdebu banget gitu loh rasanya. 20 menit dia nunggu, masih gak ada juga tuh orang yang lewat sama sekali di dalam rumah sakit ini. Tiba-tiba Pak Eka ngedenger ada suara dari jauh. Ternyata muncul ada satu pasien yang dibawa gitu di atas tempat tidur, dibawanya sama beberapa tenaga kesehatan gitulah. Pasien ini dibawa ke satu ruangan. Gak lama setelah itu Pak Eka masih nunggu tuh. Ya oke, tadi ada orang lain, cuman ya gue tunggu lagi nih, kira-kira ada gak ya orang yang lewat buat gue tanyain nih selanjutnya gue mesti apa. 5 menit, 10 menit, gak ada lagi orang di sekitarnya Pak Eka sama sekali. Karena bingung mau nanya ke siapa, akhirnya Pak Eka masuk tuh ke ruangan si pasien yang tadi dibawa, yang lewat di deket dia itu. Ya dia tahu ini tenaga kesehatan lagi pada ngurus pasien kan ya. Cuma gimana, gak ada lagi nih orang yang bisa gue tanyain di dalam rumah sakit ini. Pak Eka jalan tuh ke ruangan itu. Dia ngintip dulu lewat jendela. Ternyata si pasien ini lagi dioperasi, kelihatan dari luar. Dan lu tahu Nat, Muy, Pak Eka ngeliat dari luar ruangan si pasien ini kan lagi tiduran ya. Ini misal bayangin ya, kepalanya itu ada di sebelah kiri, tiduran kan. Harusnya kakinya ini memanjang ke sebelah kanan dong. Ya kan. Ini enggak, abis kepala, di bawah kepalanya persis itu langsung kaki. Gak ada badan ya berarti dong? Ada badan ya, cuman kakinya pasien ini ada di samping bahunya Nat, Muy. Aneh banget kan. Jadi kayak apakah ini mau praktek atau ini orang diapa-apain badannya. Jadi kayak kakinya dijahit ke bahu gitu loh. Anjing serem banget kan. Wah hancur di situ. Pak Eka juga nggak bisa gerak. Dia bingung banget, kaget, tapi nggak tahu harus reaksi kayak gimana. Dan gak lama dari situ, beberapa orang yang dalam tanda kutip ngoperasi pasien ini ngelihat ke arah Pak Eka. Dia ketahuan tuh di situ. Kayak Pak Eka juga, anjrit, gue ketahuan ngintip nih, ngelihat sesuatu yang harusnya nggak gue lihat. Langsung lah Pak Eka cabut dari situ. Dia langsung ke ruangan tempat istrinya tidur. Dia langsung gendong istrinya ke kursi roda. Terus dia kasih tuh anaknya ini yang baru lahir buat digendong sama istrinya. Dia buru-buru langsung cabut. Dia gak peduli lagi tuh soal pembayaran. Yang penting dia mau cabut dari rumah sakit itu. Anjing. Berarti sebenarnya tempat itu emang udah terbengkalai kan?
Harusnya sih iya Muy, karena dari warga-warga kan juga dikasih tahu ya kalau itu rumah sakit udah nggak beroperasi sebenarnya. Anjing, untung si istrinya nggak diapa-apain ya. Iya Bisa jadi sih. istrinya tuh jadi kayak si salah satu korban yang malpraktek tuh, lo yang lo bilang kan. Wah iya juga, gue nggak kepikiran ke sana sih, tapi bisa jadi sih. Ya kan? Tapi bisa jadi juga itu isinya tuh bukan manusia gak sih, Bi? Mungkin ya, mungkin gue juga nggak tahu karena kan dari gesturnya juga nggak ngomong apa-apa ya. Iya. Si tenaga kesehatan ini, apakah memang ini orang-orang gaib atau memang ternyata rumah sakitnya udah nggak beroperasi tapi dijadiin tempat malpraktek yang nggak legal gitu ya? Gue juga nggak tahu sih. Jadi di tahun 2013 di Kabupaten Siak, Riau, ada seorang cowok namanya Delvi. Dia ini anaknya Basri Tanjung. Nah, Basri Tanjung ini adalah dukun yang sering ngobatin orang. Dia tuh punya ilmu kebal dan ilmu nerawang lah. Jadi namanya asli, Bi. Asli Muy. Wow. Jadi si Basri Tanjung ini udah cukup tua, dukun tua gitu. Dan Delvi anaknya itu tuh suka diajak kalau si Basri ini suka ngelakuin praktek kedukunannya dia. Jadi dari kecil ya si Delvi ini udah terpapar sama kedukunan-kedukunan inilah intinya. Oke. Intinya si bapaknya bilang, si Basri bilang kalau lu mau ngikutin jalan gua ini, nanti lu bakal gua mandiin kembang bersama 7 kemaluan anak laki-laki. Hah, gimana? Anjir. Jadi kalau misalkan Delvi mau jadi dukun juga kayak bapaknya, Delvi ini harus mandi kembang, tapi dicampur sama 7 kemaluan anak laki-laki. Berarti Kemaluannya doang. dipotong. Iya, dipotong. Ngeri banget kan lo. Nah, cerita gue malam ini bakalan ngejabarin gimana perjalanan gila si Delvi ini buat dapetin dan ngambil 7 kemaluan dari 7 korbannya dia. Anjir. Nah, tadi lu nanya kan Moy, kenapa ini namanya asli? Karena emang sebenarnya berita tentang kasus si Delvi ini itu udah ada di internet banyak banget. Serius? gitu? Serius, ini udah kejadiannya tahun 2013-2014 lah. Wow. Jadi ceritanya tuh dimulai dari nyokapnya Delvi ini meninggal. Terus dia tuh pindah ke, gue gak tahu ini kota atau kabupaten, namanya Rokan Hilir, tapi masih di bagian Riau lah. Nah di tahun 2013 ini Delvi, dia cowok ya, Delvi ini masih 20 tahun Nat, Moy. Sekarang 20 tahun berarti. Dulu di tahun 2013an itu Ah, oke. umurnya masih 20 tahun. Dan dimulailah nih kronologinya. Jadi korban pertamanya si Delvi ini kita sebut aja namanya Veki. Oke. Karena ini kalau misalkan korban gua samarin namanya ya, karena kan ya harus menjaga privasi korban atau apalah gitu. Ini kejadiannya di bulan Januari 2013. Nah si Veki ini anak kecil yang suka main di daerah tempat kakaknya Delvi ini jualan sate. Jadi kakaknya Delvi itu jualan sate dan orang-orang warga situ juga taunya ya keluarga mereka baik-baik aja gitu loh. Nah cuman si Delvi ini tiba-tiba ngajak si anak kecil yang namanya Veki ini main. Terus ya udah Veki ini dibunuh. Habis itu kemaluannya diambil pakai cutter dan mayatnya dikubur gitu aja. Emang bisa? Ya gue nggak tahu bisa atau enggaknya karena nggak pernah nyoba ya Nat. Cuman gimana ya? Ya maksudnya mungkin dibunuh dulu, habis itu diambil kemaluannya. Ya udah habis itu mayatnya dikubur. Dibunuhnya gitu aja berarti, Bi. Dibunuhnya gitu aja Muy, pakai cutter. Gue nggak tahu ya, mungkin karena kebanyakan pakai cutter nih. Wow. Udah nggak beberapa lama kemudian Delvi pindah ke Bengkalis. Ini masih di Riau juga ya. Dan di situ Delvi nikah sama satu cewek namanya Dita. Dita ini kalau nggak salah umurnya 19 tahunan di tahun itu. Dan Dita ini juga ternyata ini adalah orang yang nggak berada gitu loh. Jadi memang si Delvi juga bukan orang yang mampu. Nah makanya dia melakukan praktek kedukunan ini untuk memperbaiki ekonominya lah intinya gitu. I see. Udah dia ketemu Dita dan mereka kawin lari. Karena memang orang tuanya Dita juga nggak suka sama Delvi. Ya tahu lah ya, mungkin Delvi juga bukan orang berada dan dia pengen jadi dukun gitu loh. Udah nggak bener kan sebenarnya. Dan setelah itu nggak beberapa lama Dita ini juga bantuin Delvi, bantuin pasangannya dia buat cari korban. Oh iya. Gitu. Dibantuin sama istrinya ini, si Dita ini. Masuk nih di korban kedua ya Nat Muy. Korban kedua ini kita sebut aja namanya Aco. Nah Aco ini bukan anak-anak Nat Muy, tapi dia dia umurnya 40 tahun kalau nggak salah. Cuman dia keterbelakangan mental. Jadi kayak masih anak-anak gitu. Iya agak-agak gitu ya. Mungkin dilihat juga karena dia punya kekurangan itu, mungkin bisa dikadalin atau apa, lebih gampang untuk jadiin korban lah. Tapi syaratnya kan harus anak kecil kan? Itu dia. Nah gue nggak ngerti nih di belakang itu kayak gimana. Intinya Aco ini dibunuh dan udah kemaluannya diambil. Wow. Mayatnya pun dibuang asal-asalan gitu loh. Yang ketiga nih, korban yang ketiga namanya Irfan.
modusnya ini si anak kecil Irfan ini diajak jalan-jalan sama mereka berdua, sama Dita dan Delvi, diajak mancing gitu ya. Terus udah tuh dalam keadaan sepi, si Irfan ini dibunuh di pinggir sungai. Habis itu kemaluannya diambil. Cing. Gampang banget ya bunuh orang. Segampang itu. Dan ya karena dibantu juga kali ya. Jadi Iya. gue nggak tahu ya, nggak ada rasa-rasa ragu sama sekali. Iya. Karena udah terbutakan sama visinya dia mau jadi dukun itu kali ya. Iya. Korban keempat, gua samarin namanya jadi Reno ya. Ini anak kecil Nat, Muy, umurnya 10 tahun. Jadi kejadiannya tuh di tanggal 14 Agustus 2013. Korbannya ini, si anak ini tuh udah dikenal sama si Delvi dan Dita. Jadi mereka udah kenal gitu ya. Udah diajak main ke warung, dibeliin jajan dulu Nat, Muy. Tapi sambil beliin jajan di warung yang sama, Delvi ini sekalian beli cutter sama beli plastik Waduh. Anjing. buat ngebunuh si anak ini. Udah mereka lanjut jalan, dibawa ke rumah ya kalau nggak salah, dieksekusi di situ. Gila. Mayatnya dibuang juga asal-asalan. Mayatnya gue nggak tahu nih kalau yang ini apakah dibuang atau dimasukin plastik, gue nggak ngerti. Tapi setelah kejadian ini, Delvi dan Dita tuh pindah lagi ke Siak, balik lagi. Nah gue nggak tahu ini balik ke Siak atau Bengkalis, tapi intinya di situ tuh bokapnya si Delvi, si Basri Tanjung ini, itu udah mulai sakit parah. Dan gak beberapa lama ternyata bokapnya Delvi ini meninggal, si dukun ini meninggal. Ya. Cuman Delvi ini mikir apa yang udah mereka usahain tuh harus dilanjutin, karena dia pengen banget jadi dukun untuk melanjutkan ilmu bapaknya ini kan. Ya mungkin ya, gue nggak tahu. Dia berpikir bahwa itu satu-satunya hal yang bisa dilakuin lah. Iya. Karena dari kecil dia diajarin kayak gitu sama bokapnya. Mungkin dia juga sekolahnya nggak tinggi, gue nggak tahu. Tapi intinya ya this is the only way yang bisa gue lakukan untuk hidup gitu. Akhirnya mereka lanjutin dan Dita Delvi ini akhirnya nyari korban kelima. Nah korban kelima ini gue samarin namanya jadi Ansori. Ansori ini umurnya 9 tahun kalau nggak salah. Dibantu juga sama Dita untuk eksekusi si korban kelimanya ini ya. Nah akhirnya mereka lanjutin dan Dita Delvi ini akhirnya nyari korban kelima. Nah korban kelima ini gue samarin namanya jadi Ansori. Ansori ini umurnya 9 tahun kalau nggak salah. Dibantu juga sama Dita untuk eksekusi si korban kelimanya ini ya. Nah setelah korban kelima ini, Delvi sama Dita tuh cerai. Karena? Nah mungkin karena Ditanya tuh udah nggak kuat ya buat ngurusin hal-hal kayak ginian, kayak ya dia harus ngebunuh anak banyak banget gitu. Iya. Dan merasa mungkin gak menghasilkan apa-apa, karena emang ritualnya belum jalan kan. Udah beberapa bulan kemudian, barulah Delvi ini dapet teman lagi. Setelah akhirnya dia ditinggal sama Dita, Delvi dapet teman buat ngebantuin dia. Karena dia ngerasa bahwa dia nggak bisa ngelakuin ini sendiri, dia butuh teman. Akhirnya dia dapet lah satu orang, dan orang ini dijanjiin sama Delvi, kalau lu bisa dapet satu kemaluan, gua kasih 500.000. Oh. Dan karena dua orang gila ini memang butuh duit, ya udah dilakuin lah sama mereka. Anjir. Nah, teman yang didapat sama Delvi ini namanya Supian. Jadi Supian sama Delvi ngelakuin lah pencarian untuk korban keenam mereka. Nah, korban keenam ini kita sebut aja namanya Marjo ya. Marjo ini umurnya 8 tahun. Dan ini parah banget sih. Jadi si Marjo, anak kecil umur 8 tahun ini, cuman dijanjiin sama Delvi dan Supian bakal dijajanin kerupuk doang Nat, Muy. Yo. Buset. Tapi lagi-lagi si pelaku ini, si Delvi dan Supian, itu di saat mereka beli kerupuk di warung itu, mereka sambil beli plastik dan cutter. Yaudah tuh diajak pergi dan dibunuh juga. Anjing. Tapi ternyata setelah itu Nat, Muy, Delvi ini gak bisa bayar si Supian. Oh. Bangsat gak? Kenapa gitu? Sempet cekcok karena dia nggak punya duitnya. Dia nggak punya 500.000. Ya Anjing banget ya. Heeh. Udah tuh mereka sempet cekcok gitu kan. Tapi akhirnya muncul kesepakatan. Jadi korban selanjutnya, korban terakhir ini yang ketujuh, kalau misalkan udah dapet, nanti korban ketujuh ini bakal mereka kulitin, terus nanti dagingnya diambil terus dijual Aduh. untuk nutupin duit 500.000 tadi. Terus kayak bagi dua gitu hasil dari kulit orang itu. Nah gue nggak ngerti habis itu gimana. Fuck. Tapi intinya mereka dapet lah akhirnya korban terakhir ini nih, korban ketujuh. Ini gue samarin lagi ya, namanya jadi Fado. Nah si Fado ini adalah anak daerah sekitar situ, kalau nggak salah di daerah Siak, yang memang suka mancing. Si anak ini hobinya mancing. Nah karena Delvi tahu
kalau Fado itu suka mancing, diajaklah si Fado ini kayak, gue tahu nih tempat mancing yang banyak ikannya, yuk ikut sama gue gitu. Intinya kira-kira begitulah. Fado ini mau, sama modusnya, dibeliin jajan dulu, terus dia sambil beli cutter dan beli plastik juga. Udah tuh, Fado dibunuh di tempat yang sepi. Terus daging sama jeroannya si Fado ini dimasukin ke beberapa kantong plastik, dan ada satu kantong plastik terpisah isinya kemaluannya Fado. Aduh. Nah yang gobloknya nih Nat, Moy, si Delvi dan si Sufyan ini pas mereka sambil pulang, daging dan jeroannya tuh dijual ke kedai-kedai makanan gitu. Anjing. Gila kan? Lu bayangin Nat, Moy, lu bawa kantong plastik nih ya di area terbuka, ternyata orang yang bawa kantong plastik itu isinya daging manusia yang dipotong-potong. Gila banget. Gila gak sih? Banget. Terus dia bilang itu mungkin ayam, kambing gitu ya? Sapi Mungkin ya, kali. sapi ya, karena merah kan dagingnya kan. Ya mungkin mereka ngebohong gitu, gue juga nggak tahu. Tapi intinya mereka jual ke warung-warung makan gitu loh. Fuck. Gila banget. Aduh sadis banget ya. Hah. Akhirnya udah nih, mereka dapat kan 7 buah kemaluan laki-laki gitu ya. Dilakuin nih sama Delvi ritualnya, kayak dia masukin ke dalam air kembang, dikasih minyak segala macam buat ritual gitu ya. Dan mereka ini tolol banget kalau kata temen gue ngasih cerita ya. Kenapa tololnya? Karena mereka ini mau ngelakuin ritual penurunan ilmu ini, turunan ilmu dari bokapnya si Basri itu ke Delvi, itu ketika yang punya ilmu, which is Basri, itu udah meninggal. Jadinya nggak bisa gitu. Nah, kalau kata Iya. teman gue yang ngasih cerita, ya nggak bisa, Nat, Muy. Iyalah. Jadi mereka pikir ketika mereka lakuin tetap bisa, ya ternyata nggak bisa juga. Alasannya kenapa? Karena ya yang mandiin itu harus yang punya ilmu sendiri. Oh, Jadi harusnya bokapnya yang mandiin langsung si Delvi ini. sia-sia dong ya. Itu dia. Dan yang punya ilmu ini harus nurunin langsung lah ke anaknya. Ada juga beberapa syarat lain yang temen gue juga nggak bisa kasih tahu apa. Dan syarat-syaratnya ini juga memang belum dipenuhin sama Delvi. Jadi emang rada-rada sotoy gitu loh. Mungkin ada hubungan sama cerita lo ya, Moy, kayak agak-agak panik gitu ya, nggak tahu apa yang harus dilakuin. Iya. Ya udah gue lakuin aja, tapi intinya sia-sia gitu loh. Akhirnya karena udah kayak gini, korban udah 7 juga, dan ternyata orang tua dari korban yang terakhir tuh mulai nyariin, Nat, Moy. Oh iya. Ternyata tanpa sepengetahuan Delvi ini, si korban yang terakhir itu punya teman. Si anak kecil ini punya teman. Dan temennya ini ngeliat kalau si korban terakhir, which Fado ya kalau nggak salah, Iya. itu tuh dibonceng bertiga sama si Delvi dan si Sufyan. Oh. Temennya ngeliat. Terus kayak itu mungkin terakhir kali yang temennya lihat, oh si korban tuh hilangnya di situ. Terakhir kali sama si 2 orang ini. Ya udahlah, kena sama polisi. Mereka berdua diperiksa, si Delvi dan Sufyan, termasuk sama Dita juga, istrinya Delvian dulu. Udah kena tuh mereka bertiga, dijatuhin hukuman mati. Hukuman mati, Wi. Hukuman mati. Ini kalau misalkan lu lihat di internet juga udah ada sih putusannya kalau nggak salah. Akhirnya ya gitu, Delvi nggak dapetin ilmu dukunnya sama sekali, plus mati konyol dia. Anjing. Jadi sekarang dia benar-benar udah mati tuh, Bi. Gue nggak tahu sih udah dieksekusi apa enggak ya. Gue kalau nggak salah pas tadi gue nyari belum ketemu dia tuh udah dieksekusi mati atau belum. Mungkin kalau dicari-cari lebih dalam udah kali ya, harusnya udah kan. Iya. Dan ini yang gue baru dapat ya. Ini parah banget sih Natmuy. Tadi kan gue bilang ya, selain semua korbannya tuh laki-laki, ternyata memang dibunuhnya dengan cara yang sama gitu loh. Ya emang pakai cutter gitu kan. Cuman selain pakai cutter, korban-korban ini tuh ternyata lehernya dijerat dulu pakai kain sarung. Abis itu, aduh ini sorry banget ya, kemaluan korban ini tuh dikocok dulu biar hidup, biar naik, biar tegang gitu ya. Barulah dipotong pakai pisau cutter. Aduh. Terus darah kemaluannya ini ditampung, nantinya diminum sedikit, terus diolesin ke bagian badan sebagai syarat untuk jadi dukun ini. Sampai kayak gitu. Gila ya? Fuck. Gue nggak tahu sih ini syarat yang bener-bener udah harus dipenuhin semuanya atau enggak. Cuman ya balik lagi ya, kalau ternyata emang ini syaratnya udah semua, yang mandiin kan harus bokapnya sendiri kan. Yang mana udah meninggal bokapnya. Gila.